ada telaga Haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabatku yang akan minum nanti di sini. Ikhwani, siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. 14 abad jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah. Kata Rasulullah, tidak. Doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Likey. Sehelai rambut wanita yang dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya dengan sengaja, balasannya adalah 70.000 tahun di dalam neraka. Masalahnya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Seorang wanita yang akan masuk neraka akan menarik 4 laki-laki. Yang pertama ayah kandungnya, yang kedua adik beradik laki-lakinya, lalu suaminya, lalu anak kandung laki-lakinya. Sangat dahsyat hukumannya ya Allah. Putri Rasulullah SAW kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Lalu Rasulullah menjawab, aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang, dan timah cair dituangkan ke dalam tengkoraknya. Fatimah Az-Zahra kemudian bertanya, mengapa disiksa? Terus-menerus menanyakan seperti itu. Rasulullah menjawab, wahai putriku, adapun mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Likey. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Likey. Udah jelas yang bisa menghilangkan segala penyakit musibah di dunia ini adalah Allah. Kenapa kita lari dari Allah? Bukan mendekat kepada Allah. Taubat semua masyarakat Indonesia. Taubat. Penuhi rumah-rumah Allah. Istighosah. Doa sama-sama kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Jangan menghilang. Jangan hindari Allah. Allah akan tambah murka. Likey. Bulan yang paling mulia bulan apa, mohon maaf brother? Ramadan. Kenapa bulan itu mulia? Karena diturunkan Quran di dalam bulan itu. Malam yang paling mulia, malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada saat itu, malam itu diturunkan Al-Quran di situ. Manusia yang paling mulia siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa mulia? Karena Quran diperjalankan oleh beliau. Maka segala sesuatu yang dekat dengan Quran terbawa mulia. Kalau seandainya kita ingin memuliakan diri kita, jangan di hadapan makhluk, muliakan diri kita di hadapan Allah. Likey. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang gak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah.
cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Likey. Yang merusak jiwanya manusia itu gara-gara iri, benci, ambisi, emosi, gengsi. Gengsi itu yang penyakit hati, yang paling nomor satu di gengsi, mau sama manusia, nggak pernah mau sama manusia. Likey. Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lan tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga. Likey. Jangan biarkan mahkotamu jatuh. Kau mulia, kau sungguh mulia, tak pantas dihina. Sayyidah Aisyah berkata, wanita mesti punya rasa sombong, karena kita wanita berkelas, wanita berharga. Wanita, kata Siti Aisyah, kau harus bangga. Tonggakkan kepala sebagai pertanda mulia. Tak suka bercanda, tak suka bersapa dengan lelaki ajnabi. Wanita, kata Siti Fatimah, kau harus jaga. Menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya, menutup sempurna, tak pernah. Likey. Manusia Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Ini bisa kebayang nggak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Likey. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hamba. Likey. Allah baik banget sama kita. Kita nggak pernah sholat, tapi tetap dikasih sehat. Kita jarang memberi, tapi tetap dikasih rezeki. Kita puasa sering bolong, tapi kalau kita susah, pasti ditolong. Kita jarang baca Al-Quran, tapi Allah tetap perhatian. Kita sering buat dosa, tapi Allah selalu memaafkan kita. Kenapa sih Allah masih sayang sama kita? Padahal kita selalu berprasangka buruk dengannya. Ketika Allah kasih cobaan yang berat, kita berpikir Allah jahat. Ketika kita dikasih masalah yang sulit, kita berpikir Allah pelit. Padahal Allah ingin menjadikan kita manusia yang tangguh, bukan manusia yang sebentar-sebentar ngeluh. Memang ya kita itu gak pernah bersyukur, makanya kita jadi kufur.